Pada 3 Mei tahun 2024, tepatnya 25 tahun setelah tragedi Simpang Kaktat, komunitas diaspora Aceh di kota Bennesliu, Denmark, bersama dengan anggota organisasi Aceh Sumatra National Liberation Front, serta organisasi budaya Aceh Sumatra Kultur, berkumpul untuk memperingati peristiwa kelam yang mengerikan tersebut. Meskipun sudah seperempat abad lamanya, tragedi pembantaian rakyat sipil Aceh di Simpang Kaktat itu belum juga mendapat penyelesaian hukum yang berkeadilan. Oleh karena itu, komunitas tersebut melakukan aksi protes sambil menuntut tanggung jawab Indonesia dan komunitas internasional untuk mengadili pelaku pelanggaran hak asasi manusia berat yang terjadi di Simpang Kaktat dan juga berbagai tragedi biadab lainnya di Aceh. Dalam aksi tersebut, peserta membacakan pernyataan dalam dua bahasa, yaitu bahasa Inggris dan Melayu, sambil mengibarkan 3 spanduk diantaranya bertuliskan 25 tahun, lalu pembantaian Simpang Kaktat, serta kemerdekaan adalah solusi satu-satunya untuk Aceh. Pada kesempatan itu, Ketua Aceh Sumatra Kultur, Eva Susila, memberikan orasi dalam bahasa Melayu. 25 tahun yang lalu, tanggal 3 Mei 1999. Kronologi kejadian dan bahkan video penembakan warga sipil tak bersenjata terdokumentasi dengan sangat jelas. Bahkan penembakan terhadap warga sipil Aceh terbukti bukan dengan peluru karet, melainkan dengan peluru senjata tempur. Meski diketahui pelaku dan komandan prajurit pada saat kejadian, namun hingga saat ini belum ada pelaku yang ditangkap dan diadili atas kejadian tersebut. Koalisi LSM HAM Aceh mencatat setidaknya 46 warga sipil Aceh tewas, 156 orang luka tembak, dan 10 orang hilang dalam peristiwa tersebut. 7 orang yang tewas adalah anak-anak. Pada tahun 2000, penyelidikan dan peninjauan kembali dilakukan oleh Komisi Independen Penyelidikan Tindakan Kekerasan Aceh yang dilakukan melalui keputusan Presiden Kepres tahun 1999 nomor 88. Dalam laporannya, Komisi Independen ini menyatakan 39 warga sipil tewas termasuk seorang anak berusia 7 tahun. 156 warga sipil menderita luka tembak. Warga sipil dinyatakan hilang. Informasi ini dipercaya. Kontras Aceh, kami ASNLF Aceh, Sumatra Kultur, dan Gabungan Diaspora Aceh menuntut Indonesia bertanggung jawab atas segala pelanggaran HAM di seluruh Aceh, khususnya tragedi Simpang KKA yang sudah 25 tahun tidak terselesaikan. Kami berharap pihak internasional mau mengadili Indonesia di Pengadilan HAM Internasional, Pengadilan Pidana Internasional, termasuk dalam kasus ini, kasus Simpang KKA. Di sela-sela pernyataan sikap itu, terlihat berkibar pula bendera bulan bintang, bendera Denmark, bendera Maluku Merdeka, bendera Papua Merdeka, serta tidak lupa juga bendera Palestina Merdeka. Sementara itu, Muhammad Hanafiah, koordinator ASNLF Denmark, mengungkapkan harapannya agar seluruh bangsa Aceh tidak melupakan hari-hari penuh tragedi di Aceh. Dia juga mengajak semua orang Aceh, dimanapun mereka berada, untuk memperingati hari-hari penting tersebut. Saya Muhammad Hanafiah, koordinator Aceh Sumatra National Liberation Front. Kami baru saja selesai membuat aksi peringatan tragedi Simpang KKA yang ke-25 tahun. Kami Aceh Diaspora menuntut Indonesia untuk menyelesaikan seluruh pelanggaran HAM terjadi di Aceh, khususnya tragedi Simpang KKA yang sudah 25 tahun lalu. Kami sengaja melakukan peringatan atau tuntutan tragedi-tragedi yang terjadi di Aceh, khususnya pelanggaran HAM, terutama kali untuk Indonesia supaya menyelesaikan pelanggaran HAM seluruh Aceh, dan agar semua bangsa Aceh tahu yang bahasanya Indonesia itu jahat. Sampai sekarang belum selesai
semua pemadaian bangsa Aceh sampai hari ini, baik itu Simpang Kakak, Rumah Gedung, Betung, dan juga Arakondo beserta PT Bumi Pelora, dan banyak lagi di seluruh Aceh. Terima kasih.